Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini edisi ke-201, Kamis 18 Juli 2024, kita podcast ya. Dan podcast hari ini terasa begitu sangat istimewa karena saya kedatangan tamu istimewa saya ya. Dia adalah kakanda saya, Bapak Dr. Haji Firdaus Komar ya, Direktur UKW PBI Pusat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Gimana kabarnya? Baik, sehat alhamdulillah. Tetap lancar Kak. Kakak Amin. sendiri? Ya, insya Allah sehat ya. Amin. Berkeliling Indonesia terus ini Kak ya? Menjalankan tugas. Harus jaga stamina ini ya. Iya betul. Tapi saya lihat Kakak rajin olahraga juga ya? Insya Allah. Oke, di sela kesibukannya yang luar biasa, Kak Fir berkeliling Indonesia, memantau dan mengelola UKW di PBI Pusat, masih sempat mampir di studio Lensa SN. Terima kasih Kak ya. Siap. Yang terakhir di mana Kak, memantau dan mengelola UKW? Sebenarnya pada persiapan hari ini kan ada 3 pelaksanaan UKW ya di Jambi, kemudian di Kalimantan Barat, barusan di Riau. Di Riau, ya. Dan ke depan ada berapa? Kita kan ada hampir setiap minggu kan ada UKW. Setiap minggu Kak ya, luar biasa ya. Dan dari pantauan Kakak ya, bagaimana kualitas wartawan saat ini? Karena Kakak yang memantau langsung ya UKW PWI. Iya, kita paham bahwa di PWI kan organisasi yang banyak anggotanya ya, untuk di seluruh Indonesia. Jadi yang kaitan dengan lembaga uji kompetensi wartawan PWI, LUKW PWI ini memang menangani pengelolaan dari perencanaan sampai pada pelaksanaan, evaluasi berkaitan dengan uji kompetensi wartawan. Jadi salah satunya ada juga UKW yang memang difasilitasi oleh PWI, kemudian difasilitasi oleh Dewan Pers, dan ada juga UKW mandiri yang memang kadang-kadang disponsori oleh pemerintah di daerah setempat atau stakeholder yang ada di daerah. Oke Kak ya, kalau anggota PWI tahu itu bedanya Kak ya, tapi kalau masyarakat umum mungkin nggak tahu bedanya yang Kakak sebutkan tadi. Boleh dijelaskan sedikit Kak? Iya, jadi begini, tadi kan pertanyaan berkaitan dengan kualitas wartawan terkait dengan UKW ya. Oke ya, siap Kak. Memang di PWI Pusat saat ini stressing dari program yang dilakukan selain uji kompetensi wartawan yang memang menjadi prioritas juga di Sekolah Jurnalisme Indonesia di bidang pendidikan yang memang khusus untuk menangani dari hulunya bagaimana mempersiapkan teman-teman di wartawan se-Indonesia berkaitan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas. Dan pelaksanaan SJI juga sudah dilaksanakan di 3 provinsi ya. Ada Sumsel kan? Belum. Kenapa belum ada Sumsel Kak? Mungkin bisa dijelaskan untuk penonton SN? Iya, kaitan dengan Sumsel mungkin skala ada kaitan dengan mempersiapkan peserta secara teknisnya juga kan, kemudian persiapan dari daerah yang sudah dilaksanakan tuh Jawa Barat, Jawa Tengah sama Kalimantan Selatan barusan itu. Mungkin ke depan ya Kak ya Sumsel ya, ya. Sebenarnya dari Ketua Umum PWI menginginkan seluruh PWI provinsi itu mempersiapkan berkaitan dengan pelaksanaan Sekolah Jurnalisme Indonesia itu. Selain UKW ya, sebenarnya SJI itu ada bidang yang lainnya, bidang yang orang lain menanganinya, tapi itu bagian dari satu yang saya ketahui seperti itu. Oke, penonton SN mengingatkan bahwa Bapak Dr. Firdaus Komar ini sebelumnya adalah Ketua PWI Sumsel ya. Periode keberapa kemarin Kak? 2019-2024. Dan kemudian saat ini mendapat amanah sebagai Direktur UKW PWI Pusat ya. Nah kita bicara di Sumsel Kak ya, kalau Kakak melihat langsung ya pada saat pelaksanaan UKW, bagaimana kualitas dari peserta UKW di PWI sendiri? Silakan Kak. Jadi kalau kita mengukur dari sisi kualitas ya, UKW itu kan sifatnya memetakan bahwa seorang itu sudah kompeten atau belum kompeten. Artinya yang kita lakukan pengujian itu memang seorang yang sudah jadi wartawan kan. Ketika memang seorang itu bukan wartawan, tidak akan mungkin mereka itu akan masuk kategori kompeten. Karena dari beberapa mata uji dari wartawan muda, media sampai utama, kemudian ada 10 mata uji ya terkait dengan pelaksanaan UKW itu sebenarnya
berkaitan dengan materi-materi yang menyangkut kegiatan jurnalistik. Bicara tentang kompeten tidak kompeten Kak ya. Iya, betul. Kalau tiba-tiba ada orang menjadi wartawan ikut UKW kelihatan nanti Kak ya. Iya benar. Jadi karena dari mata uji itu misalnya kaitan dengan perencanaan liputan, kemudian menulis berita, wawancara terjadwal, wawancara doorstop misalnya sampai pada editing, saya sampai pada rapat redaksi. Itu kalau seorang itu memang tidak menjalankan profesi sebagai wartawan akan kesulitan. Tapi kalau dia melaksanakan tugas itu sehari-hari, itu pekerjaan sehari-hari ya. Iya, menjadi betul. bukan gampang ya, karena itu ya. pekerjaan ya dengan leluasa aja mengerjakannya. Iya ya. benar. Karena kita ketahui sebenarnya kebetulan disertasi saya itu kan kaitan dengan UKW ya. Yeah. Jadi saya tuh membandingkan antar negara bagaimana pola atau skema untuk meningkatkan kualitas wartawan di negara tertentu. Memang di Indonesia ini unik kan. Unik. Boleh dijelaskan unik di mana Kak? Iya. Kita kan orang mau jadi wartawan tuh bisa jadi sarjana apa saja. Ya. Dari latar belakang pendidikan apa aja, beda dengan negara-negara yang memang sudah menyiapkan seorang wartawan itu dari hulunya, dari sistem pendidikannya memang udah siap untuk masuk ke dunia kerja di bidang wartawan. Gitu Pas kuliahnya udah jurusan, ada jurusan khusus. Jadi malah antara perusahaan media dengan perguruan tinggi itu ada kesepakatan kerjasama berkaitan dengan siapa yang menjadi wartawan di perusahaan media. Jadi ada kaitan link and match-nya itu antara dunia pendidikan dengan dunia kerja itu sudah disepakati ya. Ini menarik juga statement Kak Fir ya. Bahwa di Indonesia ini unik ya. Unik ya. Karena saya sendiri jurusan teknik pertambangan ya. Bisa menjadi seorang wartawan ya. Menambang berita dan mengelola surat kabar Suara Nusantara saat ini ya. Kak, saya tertarik tadi tentang kompeten dan tidak kompeten ya pada saat pelaksanaan UKW ya. Kalau tidak kompeten bagaimana Pak? Iya, artinya begini. Kalau kita lihat dari background pelaksanaan UKW ini kan awalnya dari Piagam Palembang 2010. Pada waktu itu ditandatangani antara seluruh komunitas pers Indonesia untuk menyepakati berkaitan dengan ada fenomena kaitannya wartawan yang dalam tanda kutip itu abal-abal misalnya, kemudian banyak ditemukan oleh narasumber wartawan yang tidak profesional, tidak berkualitas. Jadi untuk meningkatkan klasifikasi berkaitan dengan standarisasi wartawan itu dibuatlah pola yaitu kompetensi. Jadi uji kompetensi itu sebenarnya untuk memfilterisasi teman-teman yang memang kerja di wartawan itu, kita ingin mengatakan bahwa ini yang sudah kompeten, ada ini yang belum kompeten. Ya? Iya betul. Ada kompetennya ya. Ya. Kalau melihat di Sumsel sendiri Kak ya, bagaimana kualitas SDM PES di Sumsel? Iya. Dari yang saya lihat ya di beberapa daerah juga bahwa sebenarnya fenomena berkaitan dengan pers, media atau wartawan itu hampir sama, termasuk pola atau skema bisnis dari sebuah media. Karena kalau kita melihat saat ini banyak tantangan yang luar biasa dari untuk menghidupkan sebuah media. Karena ini sangat terkait ketika kita bicara menghidupkan media, juga menghidupkan berkaitan dengan wartawan yang bekerja di sebuah media. Harus sejahtera Kak ya. Iya, karena itu terkait sekali. Pola yang kita inginkan kan bahwa masih banyak ditemukan misalnya standarisasi. Sebenarnya kalau Dewan Pers sudah menetapkan ya misalnya standarisasi perusahaan media itu seperti apa. Harus ada penghasilan, ya, wartawan yang menjadi anggota BPJS dan perusahaan sebagainya pers yang profesional itu kan sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers standarisasinya, termasuk menginclude pasal 2 kode etik terkait dengan standar wartawan yang profesional itu seperti apa? Apa itu Kak? Iya. Kalau di pasal secara umum aja mungkin ya. Di pasal 2 kode etik kan menyebutkan bahwa wartawan Indonesia harus bekerja secara profesional. Nah, indikator profesional itu kan ada misalnya dalam mendapatkan tugas jurnalistik yang mengerjakan 6M itu, mencari, memperoleh, mendapatkan, menyimpan, memiliki sampai mempublikasikan, itu kan ada standarnya. Ini keren ini keterangan dari Kak Fir ya. Penonton CSN, kami segera kembali.
Menarik ya ngobrol dengan Direktur UKW PWI Pusat Kakanda Firdaus Komar ya. Tadi tersentil dikit statement Kak Fir bahwa ada tentang pengelolaan media yang profesional ya. Iya. Itu harapan dari Dewan Pers ya. Tapi karena media sekarang yang mungkin yang lagi in ya tentang media online Kak ya. Mungkin saya minta pendapat dari Kak Fir kondisi media online. Karena kita di Sumsel dulu Kak ya. Ya mungkin silakan Kak Fir ya. Ya, jadi begini, sebenarnya platform media seperti yang dikatakan cyber, yang platform online ya, ini kan suatu tuntutan kita beradaptasi berkaitan dengan perubahan ya. Artinya penguasaan ini terkait dengan teknologi, kemudian bagaimana memfasilitasi ya, dari sisi keredaksian, kemudian dari sisi bisnisnya dengan menggunakan media online digital kan gitu. Apakah ini sudah ideal ya, sudah porsinya udah benar misalnya seperti itu kan. Banyak sih contoh teman-teman yang mengelola media juga sudah mungkin sudah masuk kategori berkaitan dengan sisi indikatornya, dari sisi income mungkin sudah bagus ya. Sudah bagus, kemudian sisi profesionalitas teman-teman wartawan sudah terjamin misalnya. Kemudian dari sisi kesejahteraan, kemudian terkait dengan konsistensi bagaimana memproduksi suatu karya jurnalistik itu secara kontinu, kemudian taat terhadap kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 9 tentang pers. Oke, begitu banyak ya ternyata ya apa yang harus dipenuhi ya. Tapi kondisi ideal sekarang kakak melihatnya bagaimana ya? Karena media online itu menjamur musim jamur di musim hujan ya. Sebenarnya untuk kondisi sekarang jumlah media online di Sumsel, bagaimana Kak Pir melihatnya? Ya. Sekarang kan bagaimana juga kalau kita berbicara media ini kan ada segitiga ya. Pengelola media termasuk wartawan yang bertugas berkaitan dengan melakukan tugas-tugas jurnalistik di suatu perusahaan media. Kemudian ada sisi stakeholder perusahaan atau pihak pemerintah, masyarakat ya. Kemudian yang sebagai konsumennya ada publik. Jadi bagaimana ketiga sektor itu, dari segitiga tersebut bisa bersinergi ya, berkaitan dengan saling memberi dan saling membutuhkan. Saling memberi dan membutuhkan. Iya. Tapi kalau dengan jumlah media online sekarang masih bisa berlaku nggak itu Kak? Saling memberi dan saling membutuhkan itu Kak? Iya, karena sistem kita kan sangat memberikan keleluasaan ya, keleluasaan untuk Undang-Undang Nomor 40 itu juga tidak membatasi. Iya, tidak membatasi. Hanya saja ketika itu akan menjadi suatu yang terbatas kan ada misalnya standarisasi perusahaan pers misalnya, kan ada standar. Ketika misalnya dari Dewan Pers itu melakukan satu verifikasi baik administrasi maupun faktual, mereka kan ada indikator-indikator yang harus terpenuhi seperti itu. Artinya kalaupun indikator itu terpenuhi sesuai dengan apa yang menjadi syarat, bisa dikatakan bahwa media tersebut masuk kategori yang sudah profesional dan sah-sah saja Kak ya. Itu. Nah yang jadi persoalan kan bagaimana hidup selanjutnya ya? Oke, ya itu. Terus ada juga orang kan membuat satu perusahaan media. Ada gejala seperti ini. Di mana-mana juga hampir terjadi. Misalnya dari sisi organisasi pemerintah lah ya, organisasi pemerintah baik itu di lembaga-lembaga itu mereka punya juga divisi ya, divisi yang berkaitan untuk jurnalistik. Yang terkadang mengeluarkan rilis yang pasti seperti itu, mirip seperti berita ya, seperti berita yang disampaikan ke media-media. Itu juga sebenarnya yang jadi tugas dari media sebenarnya untuk menjadikannya berita yang menarik ya, berita yang bukan menarik, menerima rilis begitu saja ya. Itu fenomena hampir ada semua di lembaga-lembaga. Oh sama Kak ya? Iya, organisasi pemerintahan misalnya, lembaga tertentu lah. Tapi saya kalau melihat begini Kak ya, kalau saya ya mungkin media online yang punya karakter ya, yang punya ciri khas tertentu dia bisa bertahan untuk hidup selanjutnya. Kalau Kak Pir melihatnya bagaimana Kak? Iya, kalau
kita melihatnya sebenarnya online atau cyber itu cuma platformnya aja. Bagaimana seorang wartawan itu tetap dapat melaksanakan tugasnya berkaitan dengan melakukan tugas fungsi pers ya. Salah satunya misalnya kontrol sosial ya. Dengan melakukan liputan-liputan yang sifatnya memberikan satu edukasi misalnya informasi ke publik ya. Nah, artinya tapi cuma yang digunakan adalah platform media online atau Oke ya, penonton SN untuk diketahui bahwa Kak Fir di sela kesibukannya masih mengelola media online Extra News ya. Nah, mungkin berbagi tips ya untuk para wartawan yang muda yang ingin juga mengelola media online ya. Silakan Kak Fir ya, sedikit aja ya. Ya betul, jadi Extra News yang saya kelola sebenarnya dari sisi manajerialnya memang belum sehebat media orang lain lah kan gitu. Kan masih sangat sederhana ya terkait dengan struktur organisasinya maupun resources SDM-nya baik maupun produksi dari sisi pemberitaannya. Merendah ini penonton. Silakan Kak. Iya, cuma yang paling penting, yang paling urgen bahwa kita tetap harus bisa berada di zona yang memang menggerakkan suatu itu secara profesional gitu, walaupun belum bisa dikatakan ideal, tapi dalam konteks sedikit demi sedikit itu dalam zonanya itu jangan sampai melanggar kode etik misalnya, tidak melakukan pemerasan misalnya kayak itu kan. Kalaupun memang ada kerjasama yang memang tetap menghormati pers, kemerdekaan pers, menghormati hak-hak pers sebagai media yang memiliki tugas penting berkaitan dengan menjalankan fungsi pers. Oke ya, kita bergeser sedikit ngobrolnya ya. Tadi serius ya dan memberikan pencerahan dan edukasi ya. Ya. Mungkin ada teman-teman wartawan yang pengen membuat media online ya. Ya. Itu tips sedikit ya. Mungkin yang mau lebih banyak silakan hubungi Kak Fir nanti ya. Ya. Oke ya, Kak Fir mungkin sekarang ada polemik ya di PWI ya. Nah, saya tidak bicara secara luas ya, tapi Kak Fir sendiri melihatnya bagaimana nih Kak ya? Iya. Kalau saya melihatnya bahwa itu suatu dinamika organisasi. Sebagai organisasi yang sangat besar, PWI itu lahirnya 9 Februari tahun 46 loh. Oke. 46, jadi saat kita setahun masih setelah merdeka, memperjuangkan, mempertahankan NKRI. Dan pada saat ini memang polarisasi, kemudian berkaitan dengan makin banyak anggota tuh makin banyak pemikirannya kan, makin banyak pendapat dalam ya. konteks apa yang terjadi saat ini, kalau saya melihat itu lebih ke dinamika organisasi, memahami satu pedoman organisasi dalam PDPRT kalau di PWI itu belum menjadi, sehingga belum menjadi satu bagian yang ini proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang bisa diambil hikmah bahwa mengelola suatu keorganisasian itu butuh pemahaman, butuh kesadaran seperti itu kan. Karena posisi kita ini wartawan yang sehari-hari yang memang bertugas melaksanakan tugas pers kan seperti itu. Hal yang beda ketika kita berada di satu organisasi, apalagi di organisasi itu menyangkut perencanaan dari sisi mengelola sumber daya orang, kemudian mengelola anggaran tentu juga kan ya. Anggaran yang terkait dengan program, misalnya kaitan dengan pencapaian tujuan dari visi misi suatu organisasi, itu perlu adaptasi ya ketika kita memang sehari-hari tugas sebagai wartawan, karena di organisasi itu kan tambahan kerjaan, tambahan tugas ya. Kalau saya sering mengatakan bahwa kepada teman-teman yang memang bergelut di organisasi itu ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, karena kita tidak digaji kan. Yang pertama, kita tuh harus menghibahkan waktu kita habis kan di masuk di ruang di organisasi. Kalau kita udah siap menghibahkan waktu, berarti kita sudah keikhlasan kita untuk memberikan ilmu kita ya, waktu kita itu untuk organisasi. Satu, yang kedua, kita harus siap memberikan resources yang kita punya. Apa sumber daya yang kita punya? Itu yang penting ya. Yang ketiga baru kita menyumbangkan ide atau gagasan. Jadi ketiga hal ini, kalau memang tidak siap hal itu,
justru akan menjadi persoalan ketika kita berada dalam suatu dinamika untuk membangun organisasi yang bagus, yang baik. Ada tambahan dari saya mungkin Kak ya, poinnya ya, harus sabar tadi ya Kak ya. Kak, pertanyaan yang berikutnya, karena ini menyentuh UKW Kak ya, Iya. bagaimana pelaksanaan UKW sendiri dengan polemik PWI sekarang? Jadi kalau saya sebagai direktur UKW itu lebih pada stressingnya pengelolaan UKW ya, pengelolaan itu dari hulu sampai ke hilirnya, tidak menyentuh persoalan finansialnya. Oke. Jadi pengelolaan itu misalnya dari hulu saya menyiapkan penguji. Sekarang di Indonesia itu ada 125 penguji. Ya, 125 penguji yang memang harus lulus asesmen psikotes, kemudian harus TOT, harus magang, dan itu pun di apa istilahnya itu di CAS mereka bisa berdiskusi berkaitan dengan apa yang menjadi tupoksi seorang penguji. Kemudian bagaimana saya mengelola bisa mengatur ya ke daerah-daerah mana yang harus dilakukan pengujian seperti itu. Kemudian mengevaluasi dalam konteks itu ada monitoring ya, monitoring berkaitan dengan pelaksanaan UKW. Karena pelaksanaan UKW ini bukan hanya yang difasilitasi oleh PWI pusat, juga ada yang daerah-daerah juga melaksanakan UKW. Yang terkadang sampai di kabupaten kan pelaksanaan itu, kabupaten mana misalnya. Itu juga harus mencakupi standar dari pelaksanaan UKW, dari persiapan pelatihan jurnalistiknya sampai pelaksanaannya, sampai jangan sampai juga sekarang kan kita harus menandatangani fakta integritas dan kode etik berkaitan dengan penguji. Mungkin UKW PWI pusat ada target tertentu Kak untuk pelaksanaan UKW sendiri? Iya, jelas. Kayak misalnya saat ini kita di PWI itu memberikan ruang kepada teman-teman di daerah, termasuk yang difasilitasi oleh PWI pusat itu sampai saat ini sudah 19 provinsi. Insya Allah tanggal 27 nanti ke-20 di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Dan itu sekarang Kak wartawan memang harus ikut UKW Kak ya, bagaimana? Mungkin Kakak ada statement tertentu? Iya, jadi begini. Ini kan kesepakatan komunitas pers ya. Jadi kompetensi ini salah satu kesepakatan kita bahwa Dewan Pers itu kan satu lembaga yang diakui secara konstitusi. Di Undang-Undang Nomor 40 di pasal 15 itu sebutkan bahwa menyangkut fungsi Dewan Pers termasuk untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas wartawan. Jadi dia mengakomodir dari organisasi-organisasi perusahaan, dari organisasi wartawan untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas, salah satunya melalui UKW. Gitu. Ini mungkin ada obrolan tidak mau ikut UKW karena takut tidak lulus. Nah, kalau Kakak melihat ini gimana Kak ya? Ini masih ada obrolan sebatas itu Kak? Iya. Mungkin namanya ujian ya, ada juga yang nervous kan, nervous yang takut merasa, ya. Mungkin ada khawatir ya, bukan takut sih kali. Oh, khawatir ya, khawatir tidak lulus ya. Karena udah senior baru ikut, nanti khawatir tidak lulus malah jadi apa namanya? Jadi bumerang untuk dia ya. Iya, makanya sekarang kan syarat untuk tetap jadi anggota PWI itu kan harus UKW. Oh gitu Kak ya. Makanya itu diberlakukan sampai akhir bulan September, dikasih kesempatan. Dan di PWI saat ini saya itu membuat program UKW khusus. UKW khusus. Nah, ini boleh diceritakan, silakan Kak. UKW khusus di kantor PWI yang punya kartu anggota biasa, kan mereka akan hilang kartu status keanggotaannya kalau tidak UKW. Oh gitu ya. Nah, itu udah ada di PDPRT disebutkan. Sebenarnya peraturannya udah lama, tapi implementasinya yang ditoleransi kan. Nah, ini mau diterapkan. Jadi biar tidak hilang kartunya, mereka silakan untuk mengikuti UKW secara khusus. Jadi secara tidak khusus, ya? Di daerah tapi di Jakarta, langsung di kantor PWI. Harus berangkat ke Jakarta nih yang khusus ini. Ya, tidak perlu membayar, mereka cukup tapi ongkos ke Jakarta sendiri. Tapi dijamin lulus nggak? Kalau bahasanya bukan dijamin sih. Jadi susah jawabnya Kak ya. Difasilitasi aja mereka untuk
mendapatkan sertifikasi UKW sebenarnya. Misalnya yang teman-teman senior Oh gitu ya. yang masih kartu anggotanya masih berlaku, tapi karena Mungkin tinggal beberapa saat lagi habis ya. iya, makanya Difasilitasi itu ya. dibatasi sampai bulan September. Karena setelah September kalau belum UKW juga hilang. Oh luar biasa ini program dari UKW PWI Pusat ya. Menarik ya ngobrol dengan Kak Fir, Direktur UKW PWI Pusat ya. Dan penonton Lisan SN, malam ini kita ditemani tim kreatif Dedi dan Andi. Dedi kayaknya ada yang mau ditanya dengan Kak Fir, silakan Dedi. Iya. Oke, Kak Fir mau nanya seputar wartawan meliput di lapangan kan. Kebenaran Dedi kan turun di lapangan dan ada beberapa sejumlah wartawan yang belum ikut UKW Kak, dan belum mengikuti organisasi apapun maksudnya kan. Apakah mereka bisa bergabung ke PWI dan bagaimana untuk lanjut tahapan selanjutnya gitu kan? Untuk ikut UKW intinya nih ya. Iya. Nah, silakan Kak Fir. Jadi begini, UKW itu kan output dari yang di organisasi ya, dari perusahaan, baik dari perusahaan media maupun di organisasi profesi wartawan. Jadi kalau di PWI yang memang belum di organisasi untuk ikut UKW, disediakan POM untuk mengikuti organisasi PWI misalnya. Dan itu sebenarnya bukan pemaksaan, karena kita juga bermanfaat di organisasi itu, diamanatkan di konstitusi bahwa kita wajib punya organisasi, organisasi wartawan sebutnya seperti Ya, itu benar kan. ya. Artinya kalau kita terjemahkan di pasal itu bahwa wartawan mesti berorganisasi, berarti kan? Iya. Organisasi yang banyak pilihannya sih sebenarnya, tapi kalau saya PWI kan pasti PWI. mempromosikan PWI kan gitu. Iya kan. siap. Lanjut Kak. Nah, artinya ada juga yang memang belum diorganisasikan. Kadang-kadang orang bertanya apa sih manfaatnya berorganisasi katanya kan? Iya. Kalau ditanyakan manfaat kan sangat subjektif ya, masing-masing Iya. orang mungkin beda-beda kan. Beda-beda. Targetnya beda-beda kan. Karena saya pikir kalau saya secara pengalaman saya, karena dari awal jadi wartawan itu di organisasi. Iya. Kalau ditanya manfaatnya, saya kan manfaat berkaitan dengan personal saya ya. Personal Mental itu ya, kedewasaan bukan ya. berkaitan dengan diukur dengan yang macam-macam. Bagaimana kita berkomunikasi dalam suatu organisasi itu, mungkin orang di organisasi bisa tidak sesuai dengan ekspektasi misalnya, bisa jadi. Bukan berarti ketika itu tidak sesuai ekspektasi kita mundur, tidak, justru kita yang akan memberikan ekspektasi pada orang lain seperti itu. Keren ini ya. Oke, kayak itu jawaban dari Direktur UKW Ded ya. Dan Iya. ini nyambung lagi pertanyaan tentang UKW kayak terdata nggak Kak? Ada berapa jumlah wartawan yang sudah UKW di Indonesia? Saya ada datanya sebenarnya, tapi Ada ya? lupa angkanya. Lupa tapi ya? sekitar ini ya betul. Ratusan ya, udah lebih ya? Enggak, ribuan. Oh sudah ribuan ya? Oh salah, saya ralat ya penonton. Tapi yang belum UKW juga banyak Kak ya? Banyak. Jadi gini, karena data itu bersinggungan, beririsan ya. Yang muda, media utama, karena yang sudah ikut muda otomatis sudah UKW kan, terus ikut media. Jadi ada hampir 11.000 lebih berapa gitu. 11.000 lebih ya, luar biasa ya. Kalau di Sumsel Kak ya, karena ini tanah leluhur Kak Fir ini walaupun udah jadi Direktur UKW Pusat. Sudah banyak atau terdata atau gimana Kak? Kalau kita di Sumsel itu hampir setiap tahun tuh ada sampai 3-4 kali UKW. Oke. Nah, misalnya dari sponsorship, kemudian dari kadang-kadang dari pemerintah di daerah juga mensupport ya, membantu berkaitan dengan pelaksanaan UKW. Tahun ini aja dari PWI Pusat sudah memberikan UKW di Sumsel, kemudian dari fasilitas Dewan Pers juga sudah. Kalau ditanyakan jumlah banyak Kak ya? berapa persisnya, tapi sudah ini juga sudah sudah ratusan juga ya. Sudah banyak ratusan ya, udah setahun 3 kali atau 4 kali ya. Iya. Dan luar biasa ya, waktu saat Kak Fir menjadi Ketua PWI itu pelaksanaan UKW itu sangat banyak ya. Dan apresiasi ya untuk Kak Fir ya, dan banyak Iya, terima kasih. anggota PWI menerima mendapatkan manfaat ya. Iya. Jadi saya tuh sepertinya dimudahkan oleh Allah SWT kan. Tergantung niat Kak ya.
Penonton CSN ngobrol dengan Kak Fir, begitu banyak materi yang mau ditanyakan ya. Biasanya di ujung ulas berita itu ada semangat atau motivasi dari tamu podcast yang hadir. Karena Kak Fir ini adalah wartawan senior Sumatera Selatan, mungkin semangat untuk wartawan-wartawan muda Kak ya. Silakan Kak Fir. Ya, jadi begini, kalau kita sudah memilih profesi wartawan, jadi justru mantap-mantaplah dengan pilihannya. Oke. Dalam konteks pengertian konsep mantap lah itu berarti kita menekuninya secara serius kan. Kalau serius itu berarti taat terhadap ada kesadaran untuk memberikan yang terbaik berkaitan dengan kerjaan kita di bidang jurnalistik. Kemudian yang kedua ada peningkatan pengetahuan dari kita, pengetahuan umum, pengetahuan khusus. Kemudian meningkatkan skill untuk selalu terus belajar seperti itu. Ya, kalau memang tidak mampu cuma untuk menumpang saja di profesi wartawan, lebih baik mundur saja, tidak usah jadi wartawan kan. Wah, ini keren ini. Lanjut Kak Fir. Ya, artinya dengan komitmen yang demikian itu bahwa wartawan ini adalah ujung tombak ketika kita berbicara untuk menyampaikan satu informasi ke publik. Apalagi tantangan yang luar biasa saat ini ya, banyak informasi yang hoax di media-media sosial misalnya, atau framing-framing yang menyangkut mendiskreditkan atau memojokkan dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau di wartawan kan sangat lengkap misalnya ketika kita bicara kode etik misalnya kan. Taat aja terhadap 11 kode etik itu, mudah-mudahan kita bekerja secara profesional dan aman Kak ya. Iya. Misalnya wartawan harus independen misalnya yang pertama kan. Artinya sudah tergambarkan bagaimana posisi wartawan dalam bekerja untuk tidak diintervensi dan tidak untuk memihak pada macam-macam seperti itu kan. Dan wartawan harus menguji informasi, artinya segala data yang kita dapat tuh harus dikonfirmasi karena harus diuji dulu informasi yang kita dapat. Benar atau tidak ya, jangan menerima mentah-mentah aja ya. Kalau ada berita kasus terutama Kak ya, harus dikonfirmasi ya. Misalnya wartawan tidak menulis identitas ketika ada berita asusila, ketika berita undang-undang perempuan dan anak Kak ya. PPRA ya, pemberitaan ramah anak. Itu ada poin-poin khususnya lagi ya. Itu juga yang harus dipelajari, yang harus dipahami. Banyak sekali sebenarnya yang terkait dengan profesi wartawan ketika kita memang punya komitmen untuk mengikuti atau mengaku sebagai wartawan. Oke, keren ini ya. Dan penonton CSN untuk diketahui bahwa saya sebagai wartawan masih sering bertelepon dengan Kak Fir ya, minta pendapat, atau kadang-kadang Kak ini ada berita ini, kadang-kadang saya harus bagaimana ya, karena saya tidak merasa bosan ya untuk minta petunjuk dengan senior-senior saya. Dan pada saat saya jadi wartawan bulan Juni 2000, Kak Fir udah senior juga waktu itu ya, sudah sangat lama ya. Iya, udah tua berarti ya. Udah lama kita jadi wartawan Kak. Penonton CSN, kita udah di ujung obrolan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.